Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Pada kesempatan hari ini, kami akan membahas koneksi antar materi modul 2.1. Saya Dewi Sukmawati, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Probolinggo, Jawa Timur. Bapak Ibu Guru hebat, dalam koneksi antar materi modul 2.1, kita akan membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mari bersama kita menyimak pertanyaan berikut. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah sebuah pendekatan model pembelajaran yang berisi serangkaian proses belajar yang berpihak atau berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Untuk mempersiapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus terlebih dahulu mengidentifikasi dan memetakan data informasi mengenai kebutuhan belajar siswa terkait kesiapan belajar anak, minat belajar, dan profil belajar anak. Dengan memiliki informasi yang cukup tersebut, diharapkan implementasi pembelajaran diferensiasi dapat tepat sasaran, berjalan efektif, dan guru dapat memastikan kebutuhan belajar siswa terpenuhi. Adapun langkah-langkah konkret yang bisa diterapkan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa sebelum merancang pembelajaran berdiferensiasi antara lain: 1. Tahap pra-asesmen. Pada tahap ini, guru mengadakan tes diagnosis awal yang berisi survei profil belajar anak dan kesiapan belajar anak terkait kompetensi prasyarat yang telah didapatkan pada tingkat kelas sebelumnya. Pada tahap ini juga guru berkomunikasi dengan guru mapel, guru BK, dan wali kelas yang mengajar siswa sebelumnya untuk memperoleh informasi tentang kebutuhan belajar. Dan pada tahap ini, guru membaca rapot murid di tingkat kelas sebelumnya melalui form leger nilai siswa untuk mengetahui pencapaian murid sebelumnya. Yang kedua, tahap asesmen formatif. Pada tahap ini, guru mengamati perilaku belajar siswa selama proses pembelajaran, baik saat diskusi kelas maupun diskusi kelompok siswa. Guru mencatat kemajuan belajar anak di lembar rubrik pengamatan atau jurnal mengajar. Pada tahap ini, guru dapat menggali informasi kebutuhan belajar anak saat awal pembelajaran dengan memberikan pertanyaan pemantik untuk mengetahui kompetensi prasyarat siswa atau disebut dengan kesiapan belajar. Guru mengadakan kuis untuk menggali informasi tentang pencapaian kemajuan belajar anak sebagai bahan perbandingan dengan pengetahuan dan keterampilan murid sebelumnya. Dan pada tahap ini juga guru meminta siswa untuk mengisi link form berisi refleksi dan umpan balik pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka dan keefektifan pembelajaran yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, tahap asesmen sumatif. Pada tahap ini, guru memberikan penugasan, baik berbentuk proyek atau portofolio, untuk melihat kemajuan belajar anak. Hasil capaian belajar anak digunakan untuk memetakan kebutuhan belajar siswa di pembelajaran di bab materi atau semester berikutnya. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi.
Penerapan pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dalam 3 jenis, yakni pembelajaran berdiferensi konten, proses, dan produk. Pembelajaran diferensiasi konten. Konten adalah materi apa saja yang ingin guru ajarkan ke murid berdasarkan standar kurikulum. Guru mendiferensiasi bagaimana murid mengakses materi dengan pengaturan format dan pengorganisasian konten yang beragam. Diferensiasi konten dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Menyiapkan materi ajar dengan berbagai format, baik buku atau handout, modul, video, audio, poster, dan lain-lain. Yang kedua, memberikan teks bacaan dengan beragam tingkat kesulitan. Dan yang ketiga, menyajikan materi dengan memecahnya menjadi bagian-bagian kecil agar mudah dipahami oleh murid. Pembelajaran diferensiasi proses. Pada diferensiasi proses ini, guru merancang proses pembelajaran yang dapat menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, bermakna, dan menyenangkan, sehingga murid dapat merasakan pengalaman belajar yang sesuai kebutuhannya dan juga bisa mudah memahami konten materi yang disampaikan oleh guru. Diferensiasi proses dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, guru memberikan murid kebebasan memilih lingkungan belajar sesuai gaya belajar mereka. Misalkan, di perpustakaan, di aula sekolah, di taman sekolah, di gazebo sekolah, ataupun di dalam kelas. Kedua, guru memberikan kebebasan memilih sesuai minat. Misalkan, saat pembelajaran membuat poster, siswa bebas memilih tema poster yang disukainya. Yang ketiga, guru memberikan bantuan scaffolding kepada siswa sesuai dengan tingkat kemampuan anak. Dan yang keempat, guru memberikan lembar kerja yang berisi serangkaian kegiatan belajar yang disesuaikan dengan gaya belajar siswa, seperti audiovisual, kinestetik, visual tipe verbal linguistik, dan lain sebagainya. Pembelajaran berdiferensiasi produk. Produk merupakan bukti atau karya siswa yang menunjukkan tingkat pemahaman siswa akan materi yang telah dipelajari. Produk yang dibuat siswa harus tetap mengacu pada tujuan pembelajaran yang diharapkan. Diferensiasi produk dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Guru memberikan murid pilihan mode untuk menunjukkan tingkat pemahaman. Contoh, pada pembelajaran materi mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, guru memberikan kebebasan murid memilih jenis produk yang dibuatnya. Misalnya, untuk murid yang sangat mahir, membuat presentasi dalam bentuk vlog sederhana. Kedua, untuk murid yang cukup mahir, membuat presentasi dalam bentuk gambar atau narasi, dalam bentuk handout atau bahkan mind map. Dan yang ketiga, untuk murid yang memerlukan bimbingan, membuat presentasi dengan membuat daftar pertanyaan beserta jawabannya sesuai dengan konten materi. Selanjutnya, guru harus melakukan refleksi dan evaluasi sebagai bahan perbaikan pembelajaran. Misalnya dengan cara guru meminta siswa mengisi form lembar umpan balik, bisa melalui link Google Form, atau siswa menuliskan pada selembar kertas sticky note. Contoh umpan balik mungkin berisi pertanyaan, apa saja yang sudah siswa pelajari? Apa saja materi yang dianggap sulit dipahami?
Dan bagaimana menurut kalian metode pembelajaran yang telah dilakukan? Apakah menyenangkan dan mudah dipahami atau kurang menyenangkan dan sulit dipahami? Itulah contoh-contoh umpan balik. Dan yang kedua, guru juga dapat melakukan refleksi dengan menganalisa hasil pengamatan perilaku belajar anak di kelas yang tertuang dalam jurnal mengajar atau rubrik pengamatan yang dibuat oleh guru tersebut. Pertanyaan kedua dalam pemahaman pembelajaran berdiferensiasi. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Mengajar merupakan sebuah evaluasi perubahan yang butuh proses lama dan diikuti dengan perubahan-perubahan kecil yang saling berkaitan dengan lambat, sehingga sejatinya guru dan murid sama-sama seorang pembelajar. Saat guru mengajar tentu pernah menjumpai terdapat kelompok siswa yang sangat mahir, cepat memahami materi, dan mampu membuat karya inovasi yang luar biasa. Namun, guru juga tidak jarang menemui kelompok siswa yang sangat butuh bimbingan, lambat memahami materi, dan tidak cukup mampu membuat karya yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Disinilah guru perlu berasumsi bahwa peserta didik memiliki keberagaman kebutuhan belajar, baik dari segi kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajarnya. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, baik diferensiasi konten, proses, maupun produk, hadir memberikan solusi untuk mengatasi keberagaman kebutuhan belajar anak sebagai manifestasi konsep merdeka mengajar dan merdeka belajar. Dengan melakukan penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid dan berorientasi pada penyesuaian kebutuhan belajar anak, diharapkan siswa akan terdorong untuk memilih minat belajar yang tinggi dalam proses belajarnya, dan guru mampu menyelenggarakan pembelajaran yang mengakomodir berbagai kebutuhan belajar anak, sehingga guru dapat memastikan setiap siswa mengalami proses belajar yang sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Dan pada akhir tujuan pembelajaran dapat mencapai dan siswa dapat meningkatkan hasil belajar yang optimal. Melalui pendekatan ini juga diharapkan pendidikan dapat menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya, sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan disinilah tantangan guru sebagai pendidik untuk mengoptimalkan proses belajar anak dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan, sehingga mampu mendorong meningkatkan hasil belajar anak, pemahaman budaya positif, dan menggali potensi yang dimiliki anak. Pertanyaan ketiga, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Berikut penjelasan dari pertanyaan yang ketiga. Implementasi pembelajaran diferensiasi yang berpihak pada murid dan berorientasi pada kebutuhan belajar siswa tentunya sudah sejalan dengan konsep filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat, kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia
maupun sebagai anggota masyarakat. Guru harus menyadari bahwa setiap anak tumbuh dan berkembang sesuai kodrat alam atau lingkungan di mana dibesarkan, dan kodrat zaman yang berlainan. Hal inilah menyebabkan keberagaman kebutuhan belajar pada diri siswa, sehingga pembelajaran diferensiasi dapat menjadi solusi dalam mengatasi keberagaman tersebut, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dan guru dapat memastikan setiap siswa terpenuhi kebutuhan belajarnya. Hal ini sudah disampaikan pada modul 1.1. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi ini juga sebagai bentuk manifestasi konsep merdeka mengajar dan merdeka belajar, di mana pendidikan dan pengajaran haruslah mampu memerdekakan siswa yang sejalan dengan teori pilihan yang dicetuskan oleh William Glasser pada modul 1.4, yang menyebutkan bahwa perilaku manusia merupakan buah dari pilihan yang dipilihnya. Melalui pembelajaran diferensiasi, guru memberikan pilihan kepada siswa untuk memahami materi dan mengalami serangkaian proses pembelajarannya yang disesuaikan dengan diferensiasi konten, proses, dan produk yang sesuai dengan gaya belajar anak. Salah satu kelebihan pembelajaran diferensiasi adalah bersifat organik dan dinamis. Maksud dari pernyataan ini adalah bahwa mengajar merupakan sebuah evolusi, perubahan yang butuh proses lama dan diikuti dengan perubahan-perubahan kecil yang saling berkaitan dengan lambat, sehingga sejatinya guru dan murid sama-sama seorang pembelajar. Guru dan siswa harus terus berkolaborasi untuk memperbaiki peluang belajar sehingga proses belajar berjalan efektif dan kebutuhan belajar siswa bisa terpenuhi. Tentunya ini sesuai dengan modul 1.3. Dalam paparan pembelajaran diferensiasi di atas, nampak sekali nilai dan peran guru penggerak yang sudah diterapkan pada modul 1.2, khususnya nilai berpihak pada siswa, inovatif, kolaboratif, dan reflektif, dalam berperan sebagai pemimpin dalam pembelajaran dan mewujudkan kepemimpinan murid. Selain itu, dapat dalam implementasi pembelajaran diferensiasi juga dapat menanamkan karakter dan pembiasaan positif pada anak, seperti anak diajak untuk merefleksi bagaimana belajar yang efektif, memilih moda belajar yang sesuai dengan kebutuhan belajarnya secara mandiri, sehingga diharapkan nantinya dapat membentuk budaya positif dalam proses pembelajaran di kelas dan menggerakkan motivasi intrinsik pada diri siswa. Disinilah modul 1.4 difungsikan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Demikianlah koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Kami lanjutkan dengan menjawab 3 pertanyaan pemantik pada sesi pembelajaran modul 2.1. Pertanyaan pertama, apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Sebelumnya, pembelajaran saya sangat minim berbasis data. Saya kurang memiliki cukup informasi tentang kebutuhan belajar anak pada aspek kesiapan belajar, minat belajar, maupun profil belajar anak. Saya sebatas memiliki paradigma bahwa seorang guru harus berinovasi,
menciptakan berbagai metode dan media pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan tentu saja efektif dalam mengkonstruksi pemahaman siswa. Namun, setelah saya mempelajari konsep modul 2.1, saya mengubah pemikiran saya bahwa tidak hanya metode dan media pembelajaran saja yang harus berinovasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Namun, saya juga harus mempertimbangkan proses belajar setiap anak untuk mencapai tujuan pembelajaran yang tepat sasaran dan efektif. Berawal dari pandangan inilah saya mulai berasumsi bahwa murid pastilah memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda, karena setiap anak memiliki keunikan masing-masing dan tumbuh dan berkembang di lingkungan yang berbeda, sehingga guru harus proaktif merencanakan pembelajaran yang menyediakan diferensiasi konten, proses, dan produk untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pertanyaan pemantik yang kedua, bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Perubahan paradigma pemikiran atau mindset saya pada poin 1 di atas mendorong saya untuk lebih seksama untuk mengidentifikasi dan memetakan kebutuhan belajar siswa sebelum merancang pembelajaran. Dengan memiliki data yang cukup tentang kebutuhan belajar anak, saya berharap dapat memodifikasi tingkat kesulitan bahan materi pembelajaran dan memastikan siswa dapat terpenuhi kebutuhan belajarnya. Adapun langkah-langkah konkret yang bisa saya terapkan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa sebelum merancang pembelajaran berdiferensiasi. Tahap ini sudah saya jelaskan pada penjelasan pembelajaran berdiferensiasi sebelumnya. Tahap yang pertama adalah tahap pra-assessment. Yang kedua, tahap asesmen formatif. Dan yang ketiga, tahap asesmen sumatif. Pertanyaan pemantik ketiga, bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Saya senantiasa mengingat konsep filosofi Ki Hajar Dewantara tentang anak bukanlah tabula rasa. Anak bukan ibarat kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Setiap anak yang lahir telah memiliki kodrat bawaan, namun masih samar. Melalui pendidikan, seorang guru menuntun anak untuk menebalkan garis-garis samar tersebut untuk memperbaiki perilakunya. Yang kedua, saya menyadari bahwa mengajar merupakan proses evolusi. Perubahan yang terjadi butuh proses yang lama dan diikuti dengan perubahan-perubahan kecil yang saling berkaitan dengan lambat. Oleh karena itu, sekecil apapun kemajuan belajar anak atau perubahan perilaku belajar mereka harus kita hargai dan guru terus memberikan motivasi dan dorongan agar siswa selalu bersemangat mengasah kompetensi yang dimilikinya. Yang ketiga, ketika saya menemui tantangan, saya harus merefleksi pembelajaran yang telah dilakukan. Saya mencari informasi literasi terkait metode dan media pembelajaran yang relevan dan menarik, dan berdiskusi dengan rekan sejawat untuk memperoleh gagasan atau solusi terbaik mengatasi tantangan tersebut. Ketika menemui tantangan, saya berusaha memvariasikan metode dan media pembelajaran disesuaikan dengan
kebutuhan belajar anak. Demikianlah penjelasan pembelajaran berdiferensiasi pada modul 2.1. Kami tutup dengan pantun, ajarlah sesuai kebutuhan, bukan memaksakan kemampuan. Cita-cita semua tercapai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.